Nah, jadi kemarin itu aku sedikit nyatet tentang pengambilan sampel DNA sperma dari tempat kejadian perkara itu. Nah, dari pengambilan sampel DNA sperma itu dari tubuh korban atau pelaku harus dilakukan dengan hati-hati dan teliti untuk mencegah kontaminasi. Nah, proses pengambilan sampel ini apa butuh alat steril seperti cotton swab atau alat khusus yang dirancang untuk pengambilan sampel DNA sperma tersebut. Nah, sampel sperma itu diambil dari permukaan atau benda yang terkontaminasi dan harus disimpan dalam wadah yang steril dan tertutup untuk menjaga kontaminasi. Nah, prosedur pengambilan dari sampel DNA sperma ini yang benar tuh sangat penting untuk memastikan bahwa sampel yang diambil itu tidak terkontaminasi dan dapat digunakan untuk analisis DNA forensik. Nah, jika prosedur pengambilan sampel itu nggak benar, jadi sampel yang diambil dapat terkontaminasi dan tidak bisa digunakan untuk analisis DNA forensik. Mungkin aku mau nambahin juga tuh dari penjelasan Lupi tadi kan. Dalam pengambilan sama penyimpanan DNA ini kita harus pakai standarisasi dan juga keamanan. Yang namanya sampel sampel forensik itu pasti kan penting ya karena berkaitan sama kriminalitas gitu. Nah, untuk kita bisa eh, jaga si sampel tadi ini, kita butuh standarisasi sama protokol keamanan. Kayak misalnya di standarisasi pengambilan DNA, pengambilan spermanya tadi itu bisa kita lihat dari sumber pengambilannya itu bisa dari eh, pakaian atau dari vagina, anus, mulut korban gitu kan. Kemudian untuk pengambilan metode pengambilannya sendiri itu kita bisa pakai alat steril kayak yang tadi Lupi jelasin. Kemudian sampel yang udah kita dapet itu wajib kita labelin nih. Habis di label wajib kita dokumentasiin juga. Kemudian untuk standarisasi penyimpanannya sendiri itu bisa kita kelompokkan berdasarkan kondisi penyimpanannya. Kalau misalnya sampel yang kita dapat itu kering, kayak misalnya sampel di baju, sampel di kertas gitu kan, itu kan pasti udah dalam kondisi kering. Atau waktu kita ngambil sampel itu, kita swab sampelnya. Nah, kalau misalnya kita dapat sampel kondisi kering, itu bisa kita simpan di kantong kertas gitu. Tapi kalau misalnya sampel yang kita dapat itu dalam kondisi basah, kayak misalnya kita dapat dari vagina atau di rongga mulut atau rongga anus, itu bisa kita simpan di dalam tabung kirogenik yang suhunya sekitar minus 20 sampai minus 80 derajat Celcius. Gitu sih kalau tambahan dari aku. Mungkin kalian masih ada ingat materi tambahan lainnya? Dari yang aku tangkap kemarin dari penjelasan Papri itu, jadi kalau sampel ini kan harus disimpan dengan baik gitu, biar biar bisa digunakan dalam penyelidikan. Biasanya cara yang paling sederhana itu kan disimpan dengan cara dikeringkan. Sebaiknya kalau spermanya ini ada di pakaian atau di kain, sebaiknya dibiarin kering dulu di tempat yang bersih. Nah, itu untuk mencegah bakteri yang merusak DNA. Tapi kalau sampelnya masih basah, kemungkinan besar DNA-nya itu bisa cepat rusak karena mikroorganisme. Nah, selain dikeringkan, sampel sperma DNA-nya ini bisa disimpan di tempat yang bersuhu rendah, seperti di lemari pendingin yang suhunya 4 derajat Celcius atau dibekukan di dalam freezer dengan suhu minus 20 derajat sampai minus 80 derajat. Nah, fungsi suhu dingin ini apa sih? Fungsinya itu untuk memperlambat kerusakan DNA. Jadi si DNA ini tadi bisa bertahan lama. Tapi kalau misalkan si sampelnya mau kita gunakan dalam jangka waktu yang lama, biasanya kita masukin ke dalam nitrogen cair dengan suhu ekstrim, itu minus 196 derajat. Tapi beberapa laboratorium lain itu ada yang menambahkan cairan khusus seperti buffer TE. Ini gunanya untuk menjaga si DNA itu agar tetap stabil. Terus ada juga teknik namanya pengeringan beku atau liofilisasi. Itu untuk menghilangkan
air dari sampel agar tidak ada bakteri yang tumbuh. Jadi, si hasil penyelidikan ini tidak terganggu karena sampelnya disimpan di wadah steril. Itu teman-teman dari aku. Aku mau nambahin terkait yang udah teman-teman jelasin tadi. Jadi terkait pengambilan dan penyimpanan sampel sendiri itu harus mengikuti aturan-aturan hukum yang berlaku. Kenapa? Karena nantinya kan sampel ini bakal dibawa ke pihak yang berwajib atau berwenang atau pengadilan. Jadi memang harus mengikuti aturan-aturan yang ada. Jadi harus ada izinnya, kemudian harus ada dokumentasi dari awal pengambilan sampel sampai penyimpanan dan lain-lain. Karena apa? Karena nantinya ini sampel ini akan dibawa ke pengadilan. Jadi memang harus untuk menjaga biar sampelnya ini nih tidak ada manipulasi atau memang benar-benar bagus atau tidak ada campur tangan dari seseorang. Jadi memang harus sesuai. Jadi harus ada dokumentasinya, terus ada izinnya. Itu sih yang aku dapat, yang aku inget itu. Tadi Sanda udah bilang kalau nanti ini kan sampelnya bakal dibawa menjadi bukti ke pihak yang berwajib. Nah kan untuk menjadi bukti itu kita perlu analisis lebih lanjut nih. Jadi untuk analisis lebih lanjutnya itu aku udah cari-cari sedikit langkah-langkahnya, tata caranya. Nah dari yang aku dapet itu tadi kan udah dijelasin gimana cara pengambilan sama penyimpanan sampelnya. Kemudian kan pastinya dibawa ke laboratorium dong untuk dianalisis. Nah nanti di laboratoriumnya itu DNA diekstraksi menggunakan kit khusus yang udah banyak lah di pasaran gitu. Nah nanti di proses ekstraksi ini proteinase K-nya pertama-tama akan memecah sel dari sampel spermanya itu. Kemudian nanti DNA murninya diikat